Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amelia dari Universitas Muhammadiyah Jember. Senang sekali bisa bergabung dengan Qualita yang diselenggarakan oleh Atmajaya. Izinkan saya membagikan slide dalam presentasi kali ini. Ini adalah baik. Artikel ini berjudul Ragam Bahasa pada Ojek Online, Kajian Sosiosemantik. Gitu ya, bertiga melakukan penelitian ini di tahun 2020. Saya Fitri Amelia, kemudian dengan teman saya bernama Nur Kamilah dan Abdul Wahid Randi. Baik, kenapa ragam bahasa diteliti, itu terutama pada ojek online, kajian sosiosemantik, karena setiap komunitas memiliki tuturan gitu ya yang merupakan ciri khas dari ciri khas dari komunitas. Mereka memiliki ragam bahasa, mereka memiliki jargon, mereka memiliki kata-kata baru yang mengidentifikasikan atau mencirikan apa perbedaan antara kelompok mereka dengan kelompok yang lain. Jadi ketika kita berbicara kelompok di dalam masyarakat bisa gitu ya terdiri atau terbentuk karena pekerjaan yang sama, karena kelas sosial yang sama, karena usia yang sama, sehingga banyak sekali komunitas-komunitas terbentuk tidak hanya di era milenial ini, tetapi sudah berlangsung sejak lama. Nah, di setiap komunitas ingin mengidentifikasi bahwa mereka memiliki ciri yang ciri itu ingin ditunjukkan kepada masyarakat bahwa ini adalah komunitas tertentu yang memiliki ciri khas yang meskipun ciri dari ragam bahasa mereka bisa bersifat rahasia atau tidak. Kemudian pada observasi kami terkait pada komunitas ojol atau ojek online, ada beberapa yang mencirikan bahwa mereka memiliki vocab gitu ya, memiliki kosakata yang memang menunjukkan ini adalah mereka gitu ya. Jadi kosakata tersebut hanya digunakan pada ojek online yang tidak lazim, tidak lumrah digunakan pada komunitas-komunitas yang lain. Jadi banyak sekali penggunaan kosakata, kemudian ragam bahasa yang menunjukkan dan mengidentifikasikan ini adalah mereka pada komunitas mereka. Nah, penggunaan kosakata tersebut bisa berupa kata-kata baru, kemudian kata yang ada di dalam bahasa Indonesia tapi memiliki makna baru gitu ya. Kemudian juga bisa dikategorikan sebagai jargon. Nah, atas fenomena tersebut, ini ada contohnya, ada tuyul gitu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, tuyul, itu diilustrasikan secara semantik leksikal gitu ya. Dia adalah ya makhluk begitu ya, bukan dari jenis manusia yang kemudian digunakan oleh manusia untuk mencari harta begitu ya. Dia tidak kasat mata, itu tuyul. Tetapi tuyul di dalam komunitas ojek online bukan tuyul pada makhluk yang kecil, yang bukan manusia, yang digunakan untuk mencari uang begitu dan lain sebagainya, tetapi tuyul di sini adalah memanipulasi lokasi gitu ya. Jadi seorang ojek online gitu ya, dia tuh posisinya ada di mana gitu ya. Sebenarnya saya berada di sini gitu ya, tetapi aplikasi saya letakkan di sana di titik tertentu yang ramai yang memungkinkan ada orderan masuk. Jadi sebenarnya tanda yang bahwa saya ada di sana itulah tuyul-tuyulnya. Dari konsep secara leksikal dan secara penggunaan kata di dalam komunitas ojek online ini ada sedikit dan ada perbedaan dan persamaan pada penggunaan kata tuyul. Jadi kata tuyul yang digunakan untuk mencari uang, kemudian tidak kasat mata, kemudian dia ada bentuknya yang biasanya diilustrasikan dia kecil dan botak gitu ya. Tetapi dalam konteks ojek online, tuyul itu adalah lokasi-lokasi gitu ya yang didesain bahwa dia ada di sana padahal dia tidak di sana. Ya sama, dia juga tidak berbentuk orang tetapi digunakan untuk mencari uang gitu ya. Jadi ada semacam irisan yang menyamakan antara konsep tuyul
yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata leksikal dengan kata yang digunakan di komunitas ojek online. Kemudian ada tupo, closing point, itu menunjukkan penggunaan akronim gitu ya. Ternyata penggunaan akronim di di komunitas ojek online ini mirip begitu ya dengan penggunaan akronim yang ada di dalam bahasa Indonesia, kaidahnya sama gitu ya. Tetapi ditutup poin di sini yang menunjukkan bahwa mereka sudah menuntaskan target kerja harian sehingga mereka mendapatkan insentif atas pekerjaan mereka. Nah, tutup poin mungkin banyak digunakan gitu ya, banyak digunakan dan tidak masuk dalam kosakata rahasia, tetapi banyak juga bentukan akronim di ojek online yang menunjukkan bahwa akronim itu hanya digunakan pada komunitas ojek online. Dari fenomena yang sudah dijelaskan tadi bahwa sangat menarik ketika dikaji melalui semantik dan sosiolinguistik. Kenapa semantik? Karena akan ada perkembangan kata yang diiringi dengan perkembangan makna. Perkembangan makna pada kata-kata yang sama. Jadi secara meaning, secara makna, apakah dia sama dengan makna leksikalnya, sehingga perkembangan makna dan perkembangan kata itu yang menunjukkan ciri khas dari komunitas ojek online. Kenapa sosiolinguistik? Gitu ya, karena sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari ragam bahasa, terutama yang dikaitkan dengan kenapa ada ragam bahasa baru. Oh, ini disebabkan oleh komunitas-komunitas yang baru pula. Baik, selanjutnya what is the semantik dan sosiolinguistik? Ini adalah bentukan baru begitu ya, bahwa semantik adalah ilmu tentang makna, kemudian linguistik adalah ilmu tentang bahasa. Kemudian desain dari penelitian ini adalah kualitatif ya. Jadi memang kosakata yang ada di ojek online itu memang natural, ada dan bisa diteliti, bisa di mana saja karena mereka komunitas yang sama. Jadi sudah dilakukan secara di beberapa tempat yang menunjukkan ada kesamaan temuan ragam bahasa pada komunitas ojek online, tidak melihat hanya pada satu daerah saja. Kemudian peneliti sebagai pengumpul data. Jadi peneliti atas nama Wahid Randi merupakan dia memiliki akun gitu ya dan menjadi ojek online untuk menunjukkan bahwa dia adalah partisipan di ojek online, kemudian memiliki komunitas sehingga data-data yang ditemukan adalah data-data yang natural dan data-data yang valid. Kemudian data analisisnya kita menggunakan deskriptif gitu ya, kemudian dengan menganalisis mengidentifikasi jenis-jenis ragam bahasa yang ditemukan pada ragam bahasa ojek online. Oke, sebagai hasil gitu ya, hasilnya ragam bahasa seperti apa yang ada pada ojek online? Yang pertama adalah penggunaan kata, word use, kemudian akronim dan new word. Untuk penggunaan kata gitu ya. Jadi kosakata yang digunakan di ragam bahasa ojek online itu kata-kata yang sama yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun ada sedikit perbedaan gitu ya. Ada sedikit perbedaan makna atau perkembangan makna gitu ya. Ada makna yang sama tetapi berkembang maknanya gitu karena kata-kata ini memang khusus digunakan pada komunitas. Jadi kalau contohnya seperti apa gitu ya? Contohnya adalah gacor. Nah, gacor ini kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia dia bermakna berkicau di setiap tempat. Jadi tentang kalau gacor berarti ini biasanya kosakata yang digunakan untuk burung. Jadi kalau orang berkicau berbicara gitu ya di semua tempat tidak disebut gacor. Gacor ini memang hanya khusus untuk burung. Nah, pada ojek online, gacor ini bukan pada burung yang berkicau, tapi pada HP mereka yang berkicau. Jadi ada notifikasi masuk, ada pesanan masuk, rame set gitu ya, banyak sekali yang masuk gitu ya. Diam bentar ada pesanan lagi, diam bentar ada pesanan lagi, sehingga disebut sebagai gacor. Nah, dari perbedaan makna leksikal dan makna penggunaan kata pada komunitas ini menunjukkan bahwa penggunaan kata-kata yang dia ada di bahasa Indonesia, tetapi ada perbedaan makna disebabkan perbedaan konteks ya, perbedaan konteks dalam komunitas tersebut. Itu gacor. Ada contoh yang lain selain gacor gitu ya, nembak gitu ya. Nembak di
Kamus Besar Bahasa Indonesia dia menggunakan peluru gitu ya pada sasaran yang tepat. Kemudian apalagi menggunakan senjata begitu ya. Tetapi nembak di dalam komunitas ojek online bukan tidak sama seperti makna secara leksikal, tetapi nembak itu adalah membuat orderan yang jadi yang tidak valid begitu ya. Jadi itu makna dari nembak. Banyak contoh yang bisa disajikan, tetapi inti dari penggunaan kata ini adalah ada perkembangan makna, gitu ya, ada tambahan makna karena penggunaan kata oleh komunitas ini, sehingga semantik begitu ya, secara sosiosemantik bahwa penggunaan kata pada komunitas-komunitas tertentu untuk menjadi identifikasi dan penciri dari komunitas ini adalah bertambahnya konsep pada kata leksikal yang mereka gunakan untuk kata yang mereka gunakan dalam komunitas. Jadi kata-katanya memang kata-kata yang khas. Kemudian ini contohnya ya, contoh dari penggunaan kata. Kemudian yang kedua sebagai hasil dari penelitian ini adalah penggunaan akronim ya. Akronim kita tahu dia adalah penyingkatan yang bisa dibaca sehingga mudah diucapkan gitu ya. Di komunitas ini saya katakan tadi bahwa tidak menjadi temuan begitu bentukan akronimnya yang berbeda, tapi dia sama dengan pembentukan akronim di dalam bahasa Indonesia karena memang konteksnya bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Indonesia. Yang pertama ada Vermuk gitu ya. Vermuk ada verifikasi muka. Jadi untuk memulai kegiatan mereka di dalam ojek online mereka memverifikasi mukanya. Jadi dalam aplikasinya memang diminta untuk Vermuk. Kemudian yang kedua adalah OFIC. Jadi OFIC itu akronim dari orderan fiktif ya. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun dilihat dari perkembangan katanya, ya perkembangan kata pada OFIC ini, gitu ya. Kalau Vermuk insya Allah sudah biasa. Untuk OFIC orderan fiktif ini merupakan akronim yang dibentuk karena ada komunitas ojek online. Jadi tidak ada orderan fiktif begitu ya pada komunitas yang lain. Jadi OFIC ini hanya ditemukan pada komunitas ojek online untuk mengidentifikasi apakah orderan yang masuk itu memiliki pemesan yang sah, yang valid, yang alamatnya benar gitu ya. Sedangkan yang fiktif ini seolah-olah ada yang memesan, tapi ketika akan diantar mengacu pada alamat yang tidak ada penghuninya. Jadi kadang pada rumah kosong, kemudian pada lahan kosong, sehingga itu disebut sebagai OFIC. Jadi di akronim ini pun gitu ya, bentukan akronimnya sama, tetapi secara konsep leksikal ada penambahan gitu ya, ada penambahan kata dan juga perkembangan makna dari penggunaan ragam bahasa pada komunitas ojek online. Nah, yang terakhir adalah penggunaan kata baru gitu ya, kata baru. Jadi hampir di setiap komunitas memiliki cara untuk menunjukkan bahwa ada usaha gitu ya untuk mengidentifikasi gitu ya bahwa mereka adalah komunitas yang punya kata baru yang mereka saja yang mereka saja yang memahaminya gitu ya. Jadi masuk pada konsep slang yang ada di dalam sosiolinguistik. Jadi di dalam ojek online ini ada kata ngebles gitu ya. Ngebles itu sudah dicari di bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Jawa gitu karena ngebles ini ditemukan pada ojek online yang ada di Jember. Tidak ada gitu kosakata ini gitu ya. Kemudian dikonfirmasi pada pengguna bahasa ini juga tidak ada pada dia bukan kosakata di dalam bahasa daerah dan juga bukan bahasa Indonesia. Cara mengecek di bahasa Indonesia adalah mengecek di KBBI, kemudian mengecek pada pengguna bahasa Indonesia bahwa ngebles ini belum pernah ada. Namun dilihat dari identifikasinya bahwa ada nge gitu ya. Nge ini merupakan afiks di dalam bahasa daerah gitu. Ngebles itu apa gitu ya? Ngebles ini artinya banyak orderan gitu ya, banyak suara gitu yang masuk ke notifikasi mereka gitu. Jadi sama seperti tadi pada kosakata rame orderan gitu ya.
Yang pertama tadi gacor gitu ya, sama seperti gacor bahwa banyak sekali. Nah, gebles ini sinonimi dari gacor yang tukannya memang sudah berbeda. Tetapi diklasifikasi dalam penelitian ini bahwa untuk gacor adalah penggunaan kata karena gacor memang ada di dalam bahasa Indonesia, tetapi ada perkembangan makna. Sedangkan pada penggunaan kata baru ngebles yang dia tidak ada, gitu, dia bukan kosakata di dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah, maka dia dikategorikan sebagai kata baru yang secara semantik dia merupakan masuk dalam ranah perkembangan kata dan perkembangan makna sekaligus. Jadi bisa disimpulkan di dalam penelitian ini bahwa setiap komunitas yang memiliki ragam bahasa, apakah dia menggunakan kata yang ada di dalam bahasa Indonesia, apakah dia menggunakan akronim atau menggunakan kata-kata baru di dalam penciri dari komunitasnya, itu menunjukkan bagian dari fenomena perkembangan bahasa. Jadi perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyaknya komunitas yang ingin mengidentifikasi diri yang membedakan antara komunitas satu dengan komunitas yang lain. Saya kira cukup presentasi dari saya, semoga berkenan. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Adapun saran dari teman-teman semuanya ditunggu pada saat presentasi di Kualita yang diselenggarakan oleh Atmajaya. Terima kasih kepada penyelenggara Kualita Atmajaya. Semoga kita tetap menjalin silaturahim sehingga kita bisa mengayakan kajian keilmuan khususnya di bidang linguistik dan kajian yang kita senangi di kajian kebahasaan secara umum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.